Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Sampurasun, salam sejahtera. Sebagaimana biasa, hari ini kita akan sedikit memberikan apresiasi. Ada sebuah fenomena khusus di tengah-tengah gelombang kaum milenial yang menurut hitungan dari DPT Pemilu Presiden atau Legislatif di Jawa Barat hari ini, dari jumlah 35,7 juta ada sekitar 20 juta yaitu usia 17 sampai 41 tahun, dan ini cukup potensial dan kita kenal adalah yang disebut generasi milenial atau Gen Z ya. Nah, inilah salah satu dimensi kekhususan secara nasional di pemilu presiden maupun legislatif tahun 2024. Nah, kami dari relawan sedang bagaimana kita memberikan apresiasi kepada mereka. Nah, di tengah-tengah kegalauan dan tentu kami sedang mencari solusi, tiba-tiba muncul ada satu kreativitas yang cukup bagi kami mengejutkan, yaitu, dan saya sangat memberikan apresiasi karena itu judulnya menarik, yaitu sebuah lagu spontan yang digagas atau dipersembahkan oleh anak-anak muda ya, kaum milenial itu, dan mereka berprofesi bukan hanya sebagai musisi, tentu punya latar belakang seperti itu, tapi juga dia adalah seorang kreatif di bidang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasul, ya. Pak, sehat. Kang Alden ini. Coba gimana tuh lagunya tuh? Ada pilihan ini, ada pilihan itu. Aku pilih ini. Ini tuh ini ya. Iya betul. Sensasi, tapi yang ini asli. Pasti pilih ini. Dari rakyat kecil, jelas pilih ini. Sampai rakyat besar, pasti pilih ini. Ganjar pilihanku. Ganjar presidenku. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ganjar paling oke. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Presiden yang kece. Pilih Ganjar presidennya. Yeay, insya Allah Pak Ganjar jadi presiden Indonesia 2024. Yes. Litbang Kompas juga melakukan survei terkait elektabilitas partai politik. Hasilnya elektabilitas PDI Perjuangan 24,4%, Gerindra 18,9%, PKB 7,6%, Golkar 7,2%, dan Demokrat 7%. Kinerja mesin parpol semakin bergerak kencang untuk mendapatkan hasil terbaik di pemilu serentak 2024. Tidak hanya pertarungan bakal capres, kontestasi pemilu 2024 juga pertarungan antar parpol politik. Apakah PDI Perjuangan mempertahankan posisi pemenang pemilu di 2024 nanti? PDI Perjuangan menggelar rapat kerja nasional keempat. Sejumlah hal masuk agenda, pembekalan para caleg hingga agenda strategis pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri banyak bicara soal kedaulatan pangan. Megawati menyebut konsep kedaulatan pangan menjadi hal pokok yang ditawarkan PDI Perjuangan dalam pemilu 2024 dan memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden. Konsepsi kedaulatan pangan itulah yang ditawarkan PDI Perjuangan dalam pemilu tahun 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi. PDI Perjuangan tidak akan pernah menyerah di dalam menjalankan politik kedaulatan pangan tersebut. Itulah komitmen pokok partai pada pemerintahan yang akan datang dengan memenangkan pemilu legislatif dan Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8.
pangan. Presiden Joko Widodo menanggapi pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri soal pangan. Jokowi mengaku telah bisik-bisik ke Baca Pres Ganjar Pranowo untuk langsung membuat kebijakan kedaulatan pangan jika Ganjar dilantik jadi presiden. Nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama, perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Ngeri sekali kalau melihat cerita semua negara sekarang mengerim semuanya tidak ekspor pangan. Yang terhormat, Baca Pres Ganjar Pranowo berjanji akan melanjutkan kebijakan Jokowi soal kedaulatan pangan. Ganjar menilai Presiden Joko Widodo sudah meletakkan fondasi pertumbuhan yang kuat dan harus dilanjutkan. Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, buat saya pribadi beliau adalah mentor yang telah memberikan banyak sekali pelajaran sehingga kami mendapatkan banyak ruang untuk bisa belajar. Pertanian dan perikanan saat ini memang menyumbang sekitar 11% PDB. Kalau kita mau konsisten, maka PDB yang kita sumbang dari sektor ini bisa mencapai kurang lebih 3.000 triliun dengan peningkatan nilai tambah produk. Dan ini akan menjadi salah satu jalan Indonesia untuk keluar dari jebakan ekonomi pendapatan menengah. Dan kita harus hati-hati karena pertumbuhan ekonomi yang sudah dibangun pondasinya begitu kuat oleh Pak Jokowi, mesti kita teruskan, mesti kita jaga, mesti kita percepat, dan mesti kita dukung semuanya. dipersilakan untuk Rakernas keempat PDI Perjuangan akan berlangsung hingga hari Minggu besok. Strategi pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 akan menjadi agenda di hari terakhir Rakernas PDIP. Apakah akan ada kejutan pengumuman bakal cawapres Ganjar Pranowo? Kita tunggu. Mudah-mudahan sukses dan menghasilkan keputusan-keputusan. PDIP kritik program baru pemerintahan Jokowi yakni food estate atau lumbung pangan sebagai proyek kejahatan lingkungan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Hasto menilai program itu merujuk adanya penyalahgunaan pengembangan lumbung pangan, misalnya seperti penebangan hutan hingga habis. Lantas, apa itu food estate? Program food estate atau lumbung pangan merupakan kebijakan pemerintah yang memiliki konsep pengembangan pangan secara terintegrasi. Kebijakan yang digagas Jokowi ini bahkan menjadi salah satu kebijakan yang masuk dalam program strategis nasional 2020 hingga 2024. Menurut laman setkap.go.id, program lumbung pangan berintikan pada sektor pertanian perkebunan termasuk peternakan di suatu kawasan. Sejumlah komoditas yang dikembangkan dari food estate ini mencakup komoditas cabai, padi, singkong, jagung, kacang tanah, hingga kentang. Pelaksanaan proyek lumbung pangan sendiri sudah tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Papua. Sedangkan penggarap proyek ini dilakukan oleh lintas kementerian, meliputi Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian PUPR. Dalam pelaksanaannya, masing-masing wilayah lumbung pangan mengembangkan komunitas yang berbeda-beda. Selain menunjuk kementerian yang berbeda, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga ikut dikerahkan oleh Jokowi sebagai pimpinan proyek lumbung pangan untuk kawasan Kalimantan Tengah. Mantan Wali Kota Solo itu beralasan sektor pertahanan tak hanya mengurus perihal alutsista saja. Namun pada kenyataannya program ini memiliki tantangan yang tak mudah ditaklukkan. Setelah proyek ini berjalan di Kalimantan Tengah, hasilnya terbilang gagal walaupun tak sepenuhnya. Sebab perkebunan singkong seluas 600 hektar ini mangkrak dan 17.000 hektar sawah baru tak kunjung panen.
Lembaga Swadaya Masyarakat Pantau Gambut menemukan bahwa proyek lumbung pangan di wilayah ini hanya memicu persoalan baru, bencana banjir kian meluas, dan berkepanjangan serta memaksa masyarakat Dayak mengubah kebiasaan mereka menanam. Pejabat Kementerian Pertahanan mengklaim mangkraknya kebun singkong itu disebabkan tak adanya anggaran dan regulasi pembentukan Badan Cadangan Logistik Strategis. Namun, pihak Kementerian Pertahanan menyebut apabila sudah ada kepastian alokasi dana dari APBN tahun 2023, maka pengelolaan kebun singkong akan dilanjutkan. Jauh sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI telah mewanti-wanti perihal dampak buruk program lumbung pangan terutama terhadap kelestarian lingkungan. Selain itu, proyek ini juga disebut akan mempercepat laju deforestasi atau kerusakan lingkungan hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa calon presiden yang akan memenangkan pemilu presiden 2024? Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Percaya masyarakat Indonesia semakin lebih pintar dalam melihat dan memilih calon presiden. Mereka tidak hanya mendengar dari perkataan saja atau tidak melihat bahwa dia adalah seorang pemimpin kelompok tersebut tertentu dan sebagainya. Saya percaya masyarakat Indonesia lebih melihat bagaimana rekam jejak yang ada saat-saat ini. Bagaimana saya percaya itu 80% masyarakat Indonesia tidak akan memilih calon presiden yang didukung oleh kaum radikalisme ini. Karena takutnya jika mereka terpilih nanti, mereka bisa hadir kembali, FPI bisa mendapatkan izinnya kembali, HTI mendapatkan izinnya kembali. Kaum-kaum radikalisme yang benar-benar menggerogoti negeri ini, membuat negeri ini tidak bertumbuh, hanya berkutat dengan masalah pemahaman mereka yang ingin memaksakan kehendak mereka di negeri Indonesia tercinta ini dalam mengubah ideologi Pancasila dan menjadikan negeri ini negara khilafah. Itu benar-benar hanya membuat penghambat saja untuk negeri ini bisa maju. Makanya jangan salah pemimpin, jangan pilih pemimpin yang di belakangnya itu ada orang-orang radikalisme seperti itu. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! 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 Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.